Ya, jadi perkenalkan nama saya Matalangi. Saya dosen STMIK Handayani Makassar. Saya mengajar pengelolaan instalasi komputer jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini ada RPS yang akan kita lalui, ya. Itu adalah yang ada pada komputer, ya. Mahasiswa mampu memahami penggunaan mengenai peralatan komputer dan instalasi komputer. Kemudian hasil deskripsi mata kuliah kita adalah untuk memahami mengenai hardware dan software komputer. Nah, untuk itu kita masuk ke materi yang selanjutnya, ya. Materi pertemuan ketiga kita pada hari ini, kita akan bahas mengenai mainboard. Nah, sebelum saya lanjut, ya, kita sudah pertemuan kedua kemarin, mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan, ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas mengenai minggu lalu, kita sudah bahas mengenai mengenai prosesor, ya, mengenai pemrosesan, ya. Kalau misalnya ada, kita selesaikan dulu. Kalau tidak, kita sisa lanjut ke membahas mengenai mainboard, ya. Sudah jelas, ya, mengenai minggu lalu, ya. Oke, kita lanjut, ya. Kita lanjut ke mainboard. Nah, apa itu mainboard? Coba, apa itu mainboard? Ada mainboard, ya. Papan utama, ya. Papan sirkuit, ya. Apalagi, ya. Jadi mainboard ini, ya, tempat di mana semua komponen komputer, ya, itu semuanya ditancapkan di mainboard, ya. Jadi semua peralatan komputer, ya, itu ditancapkan di mainboard, ya. Oke. Nah, ada beberapa definisi, ya. Ada beberapa definisi mengenai mainboard, ya. Yang pertama, mainboard merupakan papan induk, ya. Papan induk pada komputer, ya, di mana mainboard itu semua peralatan komputer ditancapkan, ya. Nah, sama yang saya sampaikan tadi bahwa semua peralatan komputer ditancapkan pada mainboard, ya. Kemudian, ya, mainboard juga tersimpan ada namanya baterai BIOS, ya. Nah, apa itu BIOS? Basic Input Output System, ya. Jadi BIOS ini hampir sama dengan POS, ya. POS itu adalah ketika komputer dinyalakan, ya, itu langsung mengecek apa? Ya. Artinya bahwa ketika dinyalakan komputer, maka semua peralatan yang ada pada hardware itu langsung dibaca oleh sistem. Apakah ada hard disknya, ada memorinya, ya. Ketika sudah dibaca semua hardware-nya, maka langsung dideteksi lah ke media penyimpanan apakah ada sistem operasi, ya. Sehingga kalau ada sistem operasi, maka komputer itu akan menyala, ya. Atau HP itu akan menyala, ya. Ya, ini tapi kayaknya harus HP-nya ini, ya. Jadi ketika dia sudah dapat, ya, ini kan sudah dapat sistem operasinya, sehingga dia bisa ditampilkan, ya. Ya, kita tunggu dulu, ya. Di dalam mainboard, ya, kita kenal ada namanya chipset, ya. Chipset ini bagian yang paling penting dalam sebuah komputer. Kenapa? Karena ketika kita menginstal komputer, selalu kita awali dengan menginstal namanya chipsetnya.
Nah, chipset ini yang menghubungkan antara perangkat keras, baik itu memori, ya, memori, kemudian ke prosesor, kemudian ke mainboard, ya, kemudian chipset juga ini yang menghubungkan antara perangkat keras, dengan software, ya. Hampir sama fungsinya dengan dengan sistem operasi, ya. Tapi bedanya ini adalah dia tertanam di hardware, ya. Dia tertanam di hardware. Itu adalah namanya chipset, ya. Nah, kemudian, ya, kemudian ada teknologi chipset, ya. Ya, ada Intel, ya, kemudian ada VIA, kemudian ada SIS, ya, kemudian ada Nvidia. Nah, ini dari teknologi chipset, ya. Kalau misalnya Intel, ya, kita tahu bahwa Intel ini paling banyak digunakan di Indonesia, ya. Kemudian ada lagi prosesor yang paling banyak digunakan di Indonesia itu AMD, ya. Jadi itu yang lebih banyak kita gunakan, ya. Secara khusus kita di Makassar, ya, itu yang paling banyak kita gunakan. Bahkan HP kita juga itu sudah ada yang menggunakan prosesornya atau chipsetnya adalah Intel, ya. Ya, Intel. Jadi kalau AMD, ya, AMD itu yang muncul dia adalah Radeon-nya, itu, ya, itu itu adalah chipsetnya, ya. Kemudian di dalam chipset, ya, terdiri dari 2 prosesor, ya. Yang pertama apa? Yang biasa kamu dengar, ada namanya NOR bridge, ya. Nah, kemudian NOR bridge sendiri itu, ya, dia adalah fungsinya untuk mengatur untuk mengatur prosesor, ya, kemudian memori, kemudian mainboard, ya. Jadi hal yang besar yang dia kontrol di situ, ya. Kemudian masih ada satu apa namanya? Soft bridge, ya, bukan soft, ya, bukan soft, jadi soft bridge, ya, ya, bukan bukan soft, ya, jadi soft bridge, ya. Jadi fungsinya itu untuk mengontrol kemudian di dalam mainboard juga kita kenal namanya FSB, ya, Foam Size Bus, ya. Kemarin yang kita jelaskan juga di prosesor, ya, itu juga dia punya FSB. Nah, apa fungsi dari FSB? Ya, kembali saya jelaskan, ya. Apa fungsi dari FSB? FSB itu adalah untuk mengatur kecepatan atau jalur, ya. Sama halnya ketika jalan yang sempit, maka itu akan mempengaruhi namanya kemacetan. Nah, ini untuk menghubungkan, untuk ditahu bahwa FSB mainboard itu harus lebih besar dibanding prosesor, karena disitulah jalurnya yang masuk, ya. Data yang masuk, pengiriman data, kemudian diproses, ya. Jadi diproses di prosesor, kemudian dikirim ke mainboard, sehingga yang di mainboard itu membutuhkan kita membutuhkan FSB-nya lebih besar, ya. Nah, kalau perkembangan sekarang kayak prosesor Core i5 dan Core i7 itu sudah tidak menggunakan lagi namanya FSB, tapi dia gunakan namanya QPI, ya, Quick Path Interconnect. Jadi dia lebih utamakan namanya kecepatan transfer data, ya. Lanjut. Kemudian di dalam mainboard, ya, kita harus tahu jenis memori yang digunakan pada mainboard, ya. Ada jenis memori EDORAM, ya. Kemudian ada namanya SDRAM, ya. Kemudian ada namanya DDR, ya. Nah, kalau sekarang yang berkembang itu adalah DDR, ya. Sudah tidak ada lagi
SDRAM, EDRAM itu sudah tidak ada lagi ya. Sekarang yang berkembang itu adalah DDR ke atas ya. Apakah itu DDR 3, 4 ya. Jadi bagaimana tahu mengenai DDR1, DDR2, DDR3 ya? Kita kenal dari PC-nya ya. PC ya, PC ini maksudnya PC 5300 ya, kalau misalnya DDR2 ya. Kalau DDR1 kalau DDR3 dia sudah 10.600 ya, sampai 13.000 ya, 13.300 itu untuk DDR3 ya. Untuk DDR4 itu sudah di atas lagi kecepatannya ya. Ya, oke, jadi itu materi yang kita sudah bahas ya. Mungkin Ananda semua ada yang bertanya, silakan. Pak, mungkin saya bisa bertanya Pak. Ya. Berapa tadi yang saya baca dan perhatikan, tapi ada satu yang tidak saya mengerti Pak, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari chipset tersebut itu Pak. Sekian dari saya, walau mau pikir apa komentar. Wassalam. Kita berbicara masalah kekurangan chipset, itu bisa dikata bahwa chipset itu tidak ada kekurangannya. Hanya yang kita mau tahu adalah teknologi yang digunakan ya. Apa sebenarnya teknologi dari chipset itu? Nah, teknologi dari chipset ini dia adalah itu tadi yang saya jelaskan bahwa dia yang mengontrol. Jadi chipset fungsinya ini adalah mengontrol antara perangkat keras dan beberapa perangkat keras ya. Contohnya ya, yang dia kontrol mengenai memori dan memori dengan prosesor. Jadi itu yang dia hubungkan, itu yang dia kontrol untuk penggunaan pengiriman data. Ya, jadi kekurangannya itu kalau kita hitung itu tidak ada kekurangannya, karena fungsi dari NOR bridge dan south bridge ini dia adalah mengatur kecepatan transfer data, ya, mengatur kecepatan transfer data. Ya, begitu ya. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa. Di sini saya akan bertanya, dalam penggunaan memori, jenis memori apa yang banyak digunakan atau diminati pada saat ini? Terima kasih. Pertanyaannya juga bagus sekali ya, mengenai memori apa yang digunakan saat ini. Nah, berbicara masalah jenis memori yang digunakan, kita kembali lagi ke mainboardnya ya. Ya, mainboard yang digunakan ini apakah dia support dengan DDR2, DDR3, 4 ya. Jadi untuk perkembangan memori, kalau sekarang kita lebih banyak gunakan memori DDR4 karena mainboard sekarang itu lebih support ke situ. Nah, bagaimana caranya mengetahui? Kita tahu kali tadi mengenai PC-nya ya. Jenis PC apa yang digunakan, kemudian kita mau kapasitas berapa ya. Misalnya sekarang yang orang lebih suka karena disuka lebih cepat ya, pasti kita lebih pilih DDR4 yang memori 8 GB ya, itu untuk transfer data itu lebih cepat ya. Saya kira begitu ya. Oke ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya. Jadi minggu depan kita lanjut ke materi tentang troubleshooting ya. Jadi minggu depan ya, dalam minggu ini kamu sisa cari mengenai permasalahan komputer. Jadi minggu depan kita sisa bahas ya, yang kita belum paham kita akan lanjut jelaskan di sini ya. Saya kira cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.